She-Hulk sudah mau OTW ke episode 4 aja nih. Tentu semakin seru ya buat ngikutin series ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita She-Hulk episode ketiga. Seperti biasa, episode 3 dibuka dengan recap episode sebelumnya. Walters yang mau jadi pengacara Emil Blonsky bertemu secara langsung dan memastikan Emil bisa bebas. Namun Walters dikejutkan dengan berita yang ada bahwa Blonsky kabur untuk bergulat di Makau. Apakah di sini Walters bisa memperkuat argumennya untuk Emil Blonsky bebas? Dan dari sinilah kita mulai episode ketiga. Episode ketiga dibuka dengan kemarahan Walters setelah melihat berita di TV. Walters datang ke penjara di audisi dan menemui Blonsky. Walters bertanya kepada Blonsky kenapa dirinya kabur dari penjara, terekam kamera, dan berubah menjadi Abomination. Tentu permasalahan ini bisa menjadi panjang karena argumen yang sudah disiapkan Walters kepada Blonsky itu sudah sangat aman. Tapi karena Blonsky kabur dan berubah menjadi Abomination, ini mempersulit pembebasan Emil Blonsky dan memungkinkan untuk menghancurkan pembebasan bersyaratnya. Namun di sini Blonsky melakukan pembelaan. Dia mengatakan bahwa dia dipaksa oleh seseorang untuk bergulat. Dan Blonsky menyatakan bahwa ia kembali ke penjara dengan sukarela tanpa adanya niatan kabur. Walters menanyakan siapa yang membantu Blonsky kabur dari penjara super ketat. Dan orang itu adalah Wong. Sorcerer Supreme of the Mystic Arts, and his name is Wong. Just Wong. Scene beralih ke percakapan Nikki dan Walters yang sedang mencari informasi dari Wong. Di sini informasi tentang Wong sangat sulit untuk didapat. Mungkin Wong di sini jarang main sosmed kali ya. Walters meminta Nikki untuk menghubungi Wong, dan Nikki segera mencoba untuk menghubungi dirinya. Walters di sini masih trending topik dengan dirinya sebagai Hulk dan pengacara dari Emil Blonsky. Seluruh media membahas tentang Walters. Tentu banyak pro dan kontra terhadap keahlian dari seorang pengacara baru. Attorney Jennifer Walters of law firm GLK&H has been tapped to represent Emil Blonsky, also known as the Abomination, in his upcoming parole hearing. The news has stirred up much controversy. Ever since it's been revealed that Jennifer Walters has a superhero alter ego called She-Hulk, the statuesque green lawyer has been plagued by public backlash, with many questioning her qualifications. Took manhood away, but then they gave it to a woman? Yeah, man, I don't get it. Why are you doing everything more female? So we have a Me Too movement, and now all the male heroes. I have no problem with female heroes. I'm just saying, make your own. I don't know about y'all, but I'd smash. Scene beralih di kantor Walters. Nikki di sini sedang melihat berita tentang Walters yang sedang viral. Walters yang cuek tidak peduli dengan berita yang beredar tentang dirinya. Walters di sini sangat pede dengan argumennya bisa memenangkan kasus Emil Blonsky dan tetap berpegang terhadap hukum yang ada di Amerika. Tidak lama kemudian Holloway memerintahkan Walters untuk ke ruangannya. Pada saat menuju ruangan Holloway, Walters dan Nikki berbincang tentang She-Hulk. Nikki mengungkapkan bahwa Walters banyak ditelepon wartawan media untuk wawancara, dan Walters tidak mau ambil pusing. Walters sendiri juga menganggap dirinya sebagai pengacara biasa, tidak menginginkan ketenaran dan ingin fokus memenangkan kasus ini. Sesampainya di ruangan Holloway, ternyata ada Dennis, mantan rekannya di kejaksaan yang dulu. Dan di sini kita melihat ada Puck juga ya. Di sini Dennis sedang ada permasalahan di mana dia ditipu oleh mantan pacarnya. Dan Dennis meminta tuntutan untuk mengembalikan semua uangnya. Dennis merasa ditipu hingga sangat merugikan dirinya. Mereka semua di sini bingung kenapa kasus sepele ini harus melibatkan divisi hukum manusia super. Nah, ternyata yang melakukan semuanya itu adalah Light Elves atau peri putih dari New Asgard. Tapi sebelumnya di MCU kayaknya nggak pernah diceritain ya. Light Elves ini bisa merubah bentuk tubuh dan menirukan siapapun secara fisik. Dan Dennis merasa ditipu karena Light Elves ini berubah menjadi artis rapper Megan Thee Stallion. Dan di sini Walters malah meledek Dennis. You thought she drove a Passat? You see, this is why I don't want Walters. Tiba-tiba semua dikagetkan dengan kehadiran Wong.
Walters di sini meminta izin kepada Holloway untuk berbicara dengan Wong. Scene beralih ke pembicaraan Walters dan Wong. Di sini Wong mengakui semua yang dikatakan Blonsky itu benar. Dan Wong di sini tidak mau disalahkan karena dia adalah Sorcerer Supreme dan juga tidak merasa bersalah. Di sini Walters minta Wong untuk menjadi saksi dalam persidangan Emil dan berbicara jujur kepada para hakim. What you can do to help is show up at the hearing and explain everything. Kemudian scene beralih ke pertemuan antara Dennis dan Puck yang dipilihnya menjadi pengacaranya. Di sini Dennis menceritakan kepada Puck berapa kerugian yang sudah diterimanya. Akhirnya Puck mau membantu dan menolong Dennis di persidangannya nanti. Dennis berpamitan dan meninggalkan ruangan. Namun tidak lama kemudian ia datang kembali dan meminta Puck untuk membatalkan kasusnya. What's up, bro? How's it hanging, man? I got a change of heart. I'm gonna drop the case. Wait, just now? Tentu Puck yang masih belum sempat mempelajari kasusnya merasa bingung dengan Dennis. Di tengah pembicaraannya, Puck menerima telepon yang ternyata adalah Dennis yang asli. Light Elves menyamar sebagai Dennis dan masuk ke kantor itu. Licik juga nih nenek-nenek. Scene kemudian beralih di mana Walters dan Emil akan melaksanakan sidang di penjara di audisi. Sebelum sidang, di depan penjara di audisi sudah berkumpul para wartawan yang mencoba mewawancarai Walters. Namun Walters tidak memperdulikannya. Dan dimulailah persidangan Emil Blonsky yang dihadiri para hakim, Walters, dan para belahan jiwa Emil. Cuma di sini sosok yang diharapkan sebagai saksi yaitu Wong belum muncul juga. Walters di sini cukup ketar-ketir ya. Hakim mulai mencoba melemparkan pertanyaan kepada Emil, dan Emil di sini menjawab dengan santai tanpa adanya kendala. Emil mengakui bahwa ia memang keluar dari penjara dan mengakui perbuatannya. Dan Emil juga menjelaskan bahwa dirinya sudah bisa berdamai baik fisik maupun spiritual. Argumen Emil dilengkapi oleh Walters yang mengatakan bahwa Emil yang dulu bukanlah Emil yang sekarang. Dan Emil sendiri siap untuk berkontribusi kepada masyarakat. Setelah hakim mengajukan beberapa pertanyaan, akhirnya giliran para saksi untuk mengutarakan pendapatnya. Prison's literacy program. He's helped countless prisoners learn how to read. He leads daily guided meditation and yoga for the prisoners. He saved me from a bad marriage. That's it, Carl. Let it flow. Now the library is more than just a quiet place to shift someone. Instead of toilet wine, prisoners make toilet kombucha. I'll release you, Linda. Proud of you, Carl. I love you so much. Yeah. Okay, we're done with Carl. Namun di sini kita melihat masih ada saksi yang belum menyampaikan argumennya, yaitu Wong. Walters merasa panik menunggu Wong yang tidak kunjung datang. Lagi ngopi kayaknya nih. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga si Wong. Dengan portal andalannya, dia keluar dan langsung berdiri di mimbar saksi. Wong langsung meminta maaf atas keterlambatannya dan Walters agak sedikit lega. Walters menjelaskan kepada para hakim bahwa Wong adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaburnya Emil. Dan Walters bilang kepada para hakim dan meyakinkan bahwa kesaksian dari Wong bisa melihat dari sudut pandang yang lain terhadap Emil. Scene beralih ke suasana persidangan yang dilakukan Dennis. Di sini Puck sebagai pengacaranya meminta tuntutan kepada Light Elves. Dan di sini kita di-reveal nama asli dari Light Elves, yaitu Runa. Dan di sini Runa menunjukkan sikap yang kurang kooperatif. Sampai-sampai ia menirukan hakim. Impersonating a judge is illegal. Get down from there. Karena tindakannya itu, tuntutan dari Dennis dikabulkan dan Runa harus mengganti rugi kerugian kepada Dennis. Kita diajak kembali menyaksikan sidang Emil Blonsky. Di sini Wong masih berbicara sebagai saksi. Wong menjelaskan bahwa Emil memilih untuk kembali ke sel karena dia ingin menghabiskan masa tahanannya dan ingin mengabdi untuk masyarakat kembali. Jawaban itulah yang diharapkan Walters di dalam persidangan itu. Langsung muka Walters sangat sumringah. So, you see, Emil Blonsky was forced out of his cell against his will.
Hakim di sini masih belum cukup yakin dengan Emil apakah dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Langsung dari sini Emil berubah menjadi Abomination dan membuat semua panik. Emil di sini memang benar-benar sudah bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh. Dengan fakta dan saksi yang sudah dijelaskan, para hakim akan mempertimbangkan keputusan terhadap Emil. Dan Wong pun yang menjadi tersangka pelarian Emil, hakim akan menangkapnya. Namun dengan kekuatannya dia kabur melalui portal. Kemudian scene beralih di malam hari, di mana Walters dan Nikki yang sedang mengobrol tentang bagaimana ia menjalani hari-harinya. Kemudian datanglah Puck yang sedang mengeluh tentang Dennis. Di sini Walters dan Nikki yang pernah menjadi rekannya pun menjelaskan kepada Puck bahwa Dennis emang orangnya agak aneh. Di sini Puck meminta kepada Walters untuk bersumpah dengan perkataannya barusan. Scene beralih kembali ke persidangan dengan Walters yang sedang disumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Di dalam persidangan ini masih melanjutkan kasus Runa dan Dennis. Puck di sini meminta Walters untuk menjadi saksi hidup Dennis. Walters menjelaskan di sini Dennis itu orangnya seperti apa, dan argumen ini berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Dan akhirnya hakim memutuskan untuk mengganti rugi semua uang yang sudah Dennis keluarkan. Dengan kata lain, di sini pihak Dennis menang. Scene berlanjut ke persidangan Emil, di mana hakim memutuskan untuk membebaskan Emil dengan persyaratan. As a condition of his parole, Mr. Blonsky is prohibited from turning into Abomination indefinitely, and is ordered to wear an inhibitor in perpetuity. Any violation of this condition will result in his immediate return to prison. Understood. Thank you. Dan kabar tersebut langsung tersebar cepat dan Walters di sini diwawancara di stasiun televisi. Pada saat Walters pulang, dia dihadang sekelompok preman yang disebut dengan Wrecking Crew. Awalnya Walters takut dan lupa bahwa ia adalah si Hulk. Namun dengan segera ia berubah tampilannya menjadi Hulk. Dan pertarungan pun terjadi. Get off me. Ada maksud dari kelompok ini untuk menyergap Walters. Kelompok ini berniat untuk mengambil sampel darah Walters yang mungkin akan dijadikan serum. Lalu siapakah bos mereka? Apakah Power Broker? Kita lihat bersama di episode selanjutnya. Seperti biasa di akhir episode ada post credit-nya. Gas, langsung nonton. Hi, there's my new favorite client. Just your signature there. And then just initial. Good. And initials up here. But they still want to know we're making it. Talking like a barbecue, but you don't. He almost tasted that. Num 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 num, eat it up. Go play OK 3, 2, 1. You know I'm the hottest. You ain't never gotta heat me up. I'm Oh, you are way more fun than my last lawyer. I will kill for you, Megan Thee Stallion. Dial it back. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat dan teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.